Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Arif melalui video pengantar pembelajaran untuk kalian di hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Nah, pada hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 hari ini, itu kegiatannya diantaranya kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, memperdalam lagi pembelajaran di pembelajaran 1 dan 2 kemarin tentang kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua juga memperdalam lagi nanti pembelajaran kalian pada pelajaran SPK tentang pola irama, dan masih memperdalam juga pembelajaran matematika tentang bilangan ribuan yang kalian pelajari tentunya di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, sudah siap untuk belajar anak-anak? Kalau sudah siap untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa mengamati video pembelajaran terlebih dahulu nanti di Google Form, video pengantar pembelajarannya, agar kalian tahu pembelajaran hari ini nih tujuannya untuk apa, terus materinya apa saja, terus tugasnya yang dikerjakan apa saja. Nah, tentunya kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, di awal pembelajaran Pak Arif akan memberikan sebuah gambar di Google Form-nya. Gambarnya seperti ini. Nah, ada gambar sebuah keluarga yang memelihara ayam, ada kandang ayamnya. Terus di kandang ayamnya itu juga disediakan fasilitas untuk memelihara ayam, ada tempat minum, ada jerami untuk bertelur, ada tempat minum untuk minum ayamnya tentunya, tempat makan untuk makan ayamnya. Terus di situ sudah terlihat ada beberapa anak ayam yang sudah menetas, bahkan ada telurnya yang masih belum menetas. Jadi ayamnya semakin bertambah banyak. Terus ada kegiatan yang lain juga, menyirami tanaman dan sebagainya. Nanti tugas kalian yang pertama nanti berhubungan dengan gambar yang disediakan ini. Oke, kalau sudah kalian paham dengan beberapa cerita, maksudnya inti cerita di gambarnya ini, sekarang kalian buat tabel. Nah, ini tugas yang pertama. Kalian buat tabel seperti ini. Tentunya di buku Bahasa Indonesia ya, karena ini berhubungan dengan kosakata ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada 3 tabelnya yang kamu buat. Ada nomor, ada ciri-ciri makhluk hidup, ada kegiatan pada gambar. Nah, tugas kalian nanti mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidupnya itu tentang apa. Nah, contoh seperti ini biar kalian tidak bingung. Sudah Pak Arif beri contoh. Kita balik nih ya, kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman, ada enggak itu tadi? Ada ya gambarnya. Nah, ini ibu menyiram tanaman, ya toh? Nah, ibu menyiram tanaman itu pada tabel itu masuk ciri-ciri makhluk hidupnya. Pak Arif beri contoh, berarti tumbuhan memerlukan air, karena di ciri-ciri makhluk hidup kemarin kita mempelajari kosakatanya apa saja?
Ya, makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu membutuhkan makan, makhluk hidup itu tumbuh, makhluk hidup itu bergerak. Ya, pinter. Makhluk hidup itu juga berkembang biak, dan makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsang. Nah, kalian tugasnya mengidentifikasi kegiatannya ini sudah Pak Arif isikan. Kalian tinggal, oh ini hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup apa, seperti ibu tadi. Ibu menyiram tanaman, hubungannya berarti ciri-ciri makhluk hidupnya tumbuhan memerlukan air. Nah, seperti itu. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian isi sendiri. Nanti ditulis di buku, kalau sudah difoto kirim ke Pak Arif. Lewat menu tambahkan file ini ya, nanti fotonya, foto tugas kalian. Oke, untuk tugas yang kedua, kemarin kalian sudah mempelajari nih, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Sudah ya kemarin. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, ada lagunya ternyata yang berhubungan dengan gambar tadi. Apa ya lagunya kira-kira? Nah, lagunya tahu ini? Lagu anak ayam? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau yang belum tahu, kira-kira lagunya seperti itu lagunya. Nah, tapi tugas kalian nanti kalau yang belum tahu ya, ini coba dipelajari cara menyanyikannya seperti apa. Kalau sudah tahu cara menyanyikannya, kamu pasti tahu pola iramanya kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, sekarang tugas yang kedua, nanti kamu tulis nih syairnya anak ayam. Nah, tugasnya setelah kalian bisa menyanyikannya, tahu nada ya nada yang panjang, nada yang pendek, tugas kalian nanti ditulis syair lagunya, terus diberi tanda kata yang nadanya pendek dengan persegi atau kotak kecil, terus nada atau kata yang dengan nada panjang itu diberi tanda persegi panjang atau kotaknya agak panjang gitu ya, semua sampai nanti selesai ini, sampai mati satu tinggal induknya. Nah, itu diberi tanda seperti ini, nada panjang atau nada pendek. Oke, mengerti ya anak-anak? Kalau sudah seperti biasa, tulis di buku. Kalau sudah selesai nanti difoto, dikirim ke Pak Arif lewat tambahkan file ini. Nah, di lagu tadi itu kalian sebenarnya belajar tentang bilangan juga ya. Ya, jadi mengurangi bilangan kan sebenarnya itu. Pembelajaran matematikanya di lagunya dari 4 jadi 3, jadi 2, jadi 1 sampai habis semua. Nah, di pembelajaran selanjutnya, nah itu kita
karena berhubungan dengan bilangan tadi di lagunya, kalian mendalami lagi tentang bilangan ribuan. Nah, sekarang kita pendalamannya, kalian lebih spesifik lagi bisa mengidentifikasi atau membedakan mana ribuan, mana ratusan, mana puluhan, dan mana satuan. Karena di bilangan ribuan itu ada 4 nilai ya, 4 nilai bilangan. Jadi yang paling besar, karena ini bilangan ribuan, tentu yang paling besar ribuan. Terus di belakangnya ribuan ada ratusan, di belakangnya ratusan ada puluhan. Nah, yang nilai terakhir adalah nilai satuan. Seperti contohnya di tabel ini ada nilai tempat 1250. Nah, mana yang ribuan? Nah, ribuannya berarti angka 1 itu. Nah, angka 1 itu mewakili 1000. Itu ya, anak-anak. Mana yang ratusannya? Mana ratusannya dengan angka dengan warna merah itu diwakili dengan angka 2. Nah, 2 ini mewakili bilangan 200 karena dia tempatnya ratusan. Nah, sedangkan yang puluhan dengan warna yang biru itu diwakili dengan angka 5. Nah, 5 ini mewakili nilai 50 karena dia tempatnya di puluhan. Sedangkan yang terakhir ada nilai 0 yang ungu nih warnanya. Nah, 0 ini mewakili satuan 0. Itu ya. Nah, kalau digabung, kalau dibaca berarti 1250 karena satuannya 0. Gitu ya. Oke, ini penjelasannya. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sama dengan penjelasannya Pak Arif tadi yang sudah Pak Arif jelaskan. Ini bisa kalian baca atau kalian tulis di buku matematika kalian untuk catatan, tabel, dan penjelasannya ini untuk nilai tempat ribuan. Nah, tugas untuk menulis matematika kalian tugasnya yang ini. Jadi berlatih menempatkan nilai di nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan. Ini ada 3 soal. Nah, nggak usah banyak-banyak. 3 soal. Nanti berarti pengerjaannya nomor 1 4750 tuh dibaca berapa. Kalau kalian bingung, nanti diturunin dulu ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Sama ya dengan yang Pak Arif kerjakan ini tadi. Nah, 4 mewakili misalkan 4000, 7 dan sebagainya. Nanti kamu cara membacanya kalau ada yang masih kesulitan jadi mudah, tinggal dibaca, nanti ditulis juga ya, dibacanya berapa, nilai tempatnya berapa. Ada 3 soal. Pasti bisa kalian, Pak Arif yakin. Mudah kan ini? Nah, yang terakhir nanti ada tugas pilihan ganda. Nah, ini tugasnya berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pilihan gandanya itu soal bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup temanya. Nah, ini ada 5 soal ya, 5 soal. Ini nanti tugas pilihan gandanya itu untuk memberikan data ke Pak Arif. Kalian tuh sudah menguasai belum kosakata yang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, nanti dikerjakan, tolong dikerjakan. Kalau sudah selesai, di sini ada kata motivasi, itu sebenarnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalian sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan
ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup tuh ya, ada 6. Nah, dengan kalian mempelajari ciri-ciri makhluk hidup tuh diharapkan nanti kalian tahu, oh, antara bebek dengan kera itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan bebek, cara bergeraknya kan mengambang kan, di air berenang itu ya, bisa berenang, tapi kera nggak bisa berenang. Nah, itu kelebihannya bebek, bisa berenang, sedangkan kera tidak bisa. Bergeraknya kera bisa memanjat pohon, sementara bebek tidak. Jadi dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu kalian bisa tahu, oh, kelebihannya hewan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Setiap hewan ada kelebihannya, setiap hewan ada kelemahannya. Demikian juga dengan kalian dan teman-teman kalian. Nah, setiap kalian itu adalah pribadi yang unik, sehingga menjadikan diri kalian berbeda dan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda pula di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Oleh karenanya jangan pernah kalian merasa malu atau tidak percaya diri. Ada temennya yang pinter nyanyi, ada temennya yang pinter nari, ada temennya yang pinter karate, ada yang suka olahraga, ada yang hobi makan bakso, bermacam-macam. Dan setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka kamu tidak boleh merasa malu atau tidak percaya diri. Jadilah diri sendiri, jadilah dirimu sendiri, dan jangan sekalipun merendahkan orang lain. Karena apa? Karena setiap anak tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, seperti itu pembelajaran hari ini. Dari Pak Arif cukup sekian. Kalau ada kekurangan, Pak Arif minta maaf. Pak Arif juga mengucapkan bagi yang Islam di hari Selasa besok yang merayakan Hari Raya Idul Adha, selamat merayakan Hari Idul Adha. Meskipun kita di tengah pandemi, Pak Arif berharap kalian bisa merayakan hari raya dengan prokes COVID-19 yang dihimbau masing-masing tempat. Selamat berhari raya Idul Adha. Sekian dari Pak Arif. Terima kasih. Sampai bertemu dengan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.